Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita menjawab ya. Bagaimana solusi atau obatnya dendam dapat hilang dari hati? Dendam itu ya, Rasulullah biasanya dari kemarahan. Maka untuk menghilangkan dendam, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kita berusaha untuk membaca tentang atau mengetahui tentang keutamaan sifat pemaaf, dan bahwasanya sifat maaf itu sangat mulia. Bahwasanya sifat maaf itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah SAW, "Wa ma zada 'abdun bi 'afwin illa izzan." Tidaklah seseorang dengan memaafkan kecuali akan bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sifat maaf itu mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang tidak pendendam. Apakah bunuh diri termasuk takdir? Tapi maksiat itu jangan dinisbatkan pada takdir. Selama orang itu melakukan dengan pilihannya sendiri dan dia melakukan itu dengan keinginannya, kita tidak boleh katakan, oh dia dengan takdir Allah. Memang betul, semua segala sesuatu ditakdirkan. Tapi kata para ulama, ya, sesuatu yang itu perbuatan hamba dan dengan keinginannya, maka Allah berhak untuk menghadap dia atas perbuatannya tersebut. Beda kalau seseorang itu meninggal dengan pilihan Allah, dan Allah yang mencabut nyawanya melalui malaikat maut. Ini tentunya beda ya, Islam Allah. Nah, masalahnya Allah melarang ya, agar kita itu membunuh diri kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Ibnu Qayyim ya, di antara adab kita tidak boleh menisbatkan maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan itu ya Allah tidak boleh dinisbatkan kepada engkau. Ya. Kenapa ya Ustaz Salafi berpecah-pecah? Ustaznya juga, mantunya juga. Jawabnya karena setannya kuat, Pak. Setannya kuat. Setan tuh nggak suka kita yang berpegang kepada sunnah itu ada ayam rukun, nggak suka. Maka berbagai macam cara untuk dimasuki dengan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan, dengki, rasa ujub, rasa hebat, rasa sombong, itu muncul. Yang seperti itu biasanya mudah sekali setan untuk masuk ke dalam hati kita, yang memberikan bibit-bibit perpecahan di hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita merasa bangga dengan pendapat sendiri. Makanya kata Rasulullah, "Talaqul minal mughlikat." Ada 3 perkara yang termasuk membinasakan. Saya sebutkan tadi, yang ketiga, ijabu kulli dirakin biraki,
masing-masing berbangga dengan pikirannya sendiri. Ya. Dan banyak lagi faktor-faktor lain tentunya. Apa memang ada sunahnya bangkit dari dulu ke rakaat berikutnya dalam sholat dengan berkumpul dengan kedua tangan dengan cara digenggam? Ada. Hadisnya sahih, ya. Dari hadis Malik bin Khuwailid kalau tidak salah ingat saya, bahwa Nabi SAW ya'jin di sekolah. Ya'jin itu dari kata ajina, yaitu ya mengadon roti. Kalau kita mengadon roti ya, itu tepung dicampur dengan air dingin. Maka yang seperti ini ya'jin itu lah. Ya. Bagaimana menghadapi orang tua yang meminta kita untuk mengejar dunia dan kerja, ya, agar dari kaya dan terpandang? Pertama, kerja itu memang sebetulnya dianjurkan dalam Islam. Ya, dalam Islam yang namanya pengangguran, malas-malasan itu nggak boleh, Pak. Kata Nabi apa? Lebih baik seseorang membawa tali pergi ke hutan cari kayu bakar, kemudian dia jual di pasar daripada dia minta. Sengaja cari duit, tapi niatkan dengan niat yang baik. Saya kerja cari duit, nanti kalau saya udah dapat duit, saya ingin banyak berinfak di jalan Allah. Insya Allah dengan niat seperti itu, kerjanya kita jadi pahala insya Allah. Ya. Asal dengan niat yang baik itu, Pak. Apa nasihat dan solusi untuk anak yang selalu lalai ketika mengikuti kajian dan sholat? Anak ketika kajian sering main HP, untuk buka BBM dan Facebook. Nah ini apa? Orang adab namanya. Ya. Masa kajian buka Facebook, buka BBM gimana sih? Ya, seakan-akan yang ada di Facebook lebih penting daripada mendengarkan penjelasan. Jangan begitu nanti. Ya. Kita ngaku salafi kan, saya salafi, ikuti dong metode salaf dalam duduk di pengajian. Dulu para sahabat kalau duduk di majelis Rasulullah, mereka diam bagaikan di kepala mereka ada burung yang bertengger. Saking mereka khusyuknya mendengarkan penjelasan Rasulullah SAW. Ya. Makanya kalau antum ngaji, dengerin, HP-nya kalau bisa matiin aja deh. Matiin, ya. Enggak kok Ustaz, saya nulisnya di HP. Ya, kalau seperti itu ya silakan aja. Cuman BBM matiin dulu. Soalnya kalau pas lagi nulis BBM mah syuting, bukan. Jadi akhirnya modus aja itu. Bagus Pak. Ketika sholat pandangan mata selalu tidak fokus ke bawah Ustaz. Maunya melirik ke atas, ke kiri, ke kanan. Ya. Sekarang nanya, kamu ngelirik mau ngapain? Ya. Kan Nabi SAW kalau sholat itu melihat tempat sujud. Maka kita harus berusaha untuk melawan keinginan-keinginan yang enggak itu Pak ya. Makanya kita harus berjihad melawan hawa nafsu. Dan Nabi mengatakan afdhalul jihad, jihad yang paling utama itu apa? Berjihad melawan hawa nafsu. Kata Rasulullah, al-mujahidu man jahada nafsahu bi ta'atillah. Orang yang berjihad itu yang berjihadi dirinya untuk menaati Allah. Mas, yang tidur mas, tak piring mas. Ini jangan banyak-banyak makannya mas. Ustaz, saya dulu sholat dilihat Allah Ustaz. Saya sangat takut apabila saya menanggal perintah Allah. Tapi kok kenapa sekarang saya sangat susah ya khusus sholatnya? Iya, dulu antum enak, nggak banyak pikiran, nggak bercabang pikiran antum.
Sekarang antum udah punya istri, antum sudah banyak harus cari nafkah, cari kerja, pecah pikiran itu. Apalagi antum sudah mulai bisnis, mikirin gimana cara bisnis yang benar ya. Itu pasti seperti itu ya. Kalau dulu antum bisa fokus ya, pantas saja antum lagi bujangan, nggak ada banyak pikiran, antum fokus mau ibadah dan yang lainnya, pasti bisa fokus. Tapi ketika antum sudah banyak pikiran, abang dan yang lain, apalagi sudah pengen kawin, udah ya, susah, jadi nggak bisa fokus lagi dan yang lainnya. Enggak Ustaz, dulu saya juga udah nikah, aku udah kerja, sekarang kok malah nggak bisa fokus. Nah, ini kenapa sebabnya? Biasanya pasti banyak faktor. Antum harus cari tahu sebabnya kenapa ya. Pasti bisa begini. Ya, ternyata sering main HP, Facebook dan yang lainnya. Itu bisa lah. Karena sering main HP, main Facebook, main ini dan akhirnya apa? Pikiran antum fokus ke sana. Ya, atau antum di Facebook atau di WhatsApp sering ngobrolin poligami gitu kan. Wah, makanya sholatnya juga nggak khusyuk. Iya, banyak faktor. Makanya harus antum cari faktornya kenapa saya dulu khusyuk kenapa ya. Sekarang kok nggak khusyuk kenapa ya. Coba antum cari ya, sebab utamanya pasti ada sebabnya tuh. Antum yang paling tahu lah ya, tentang sebab itu. Sekarang obati dari sisi iya. Apakah perempuan haid hadir di majelis ilmu? Kalau majelis ilmu itu bukan di masjid, tidak ragu lagi bolehnya. Tapi kalau majelis ilmu itu di masjid, ini terjadi perselisihan para ulama. Apakah wanita boleh duduk di masjid apa enggak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, dalilnya diantaranya hadis ini la tuhillul masajid li hafidin wa junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan tidak pula orang junub. Tapi hadis ini dhaif, tidak bisa dengan hujjah. Mereka juga berdalil dengan ayat illa ambilis sabil, kecuali yang ambilis sabil, maksudnya ini kata Ibnu Abbas, wanita haid cuma sebatas lewat di masjid saja, nggak boleh duduk. Namun penafsiran Ibnu Abbas itu dhaif karena dalam sanadnya ada Atiyah al-Aufi tersebut, yang Atiyah al-Aufi dhaif. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh, hujahnya karena nggak ada dalil melarang. Karena tidak ada dalil yang sahih yang melarang, dikembalikan kepada asal segala sesuatu itu boleh. Yang kedua, di zaman Nabi ada seorang wanita hitam yang tinggal di masjid, sedangkan wanita itu tidak lepas dari haid pastinya Pak. Dan pada pendapat yang saya condong kepadanya boleh, Masya Allah. Ana mendengar dari seorang bahwa tulisan kain kiswah sudah diganti dengan tulisan majid, bukan kalimat tauhid. Semua itu diganti oleh orang Wahabi. Ini berita dari mana? Ya. Kenapa? Berita-berita tentang Wahabi itu rata-rata yang menyebarkan maksiat, Pak. Berbohong demi untuk apa? Yang menyudutkan orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Dan mereka berusaha orang yang berjenggot di atas mata kaki itu dikesankan Wahabi aja. Tandanya Wahabi itu berjenggot di atas mata kaki, cingkrang, ya, ininya hitam, Wahabi dan Masya Allah. Rasulullah berjenggot nggak? Rasulullah menganjurkan kita memakai kain di atas mata kaki nggak? Iya. Maka ya nanti ya berita-berita bohong seperti ini jangan mudah kita percaya ya. Apalagi di internet itu, Masya Allah ya, tuduhan santer memojokkan Wahabi itu benar-benar luar biasa. Itu sebagai propaganda Syiah.
Saya pernah mendengar ada ulama yang berpendapat bahwa Allah juga tidak mengampuni dosa syirik yang kecil. Memang terjadi ikhtilaf, tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa dosa syirik yang kecil ini masih bisa dimaafkan. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Mereka yang mengatakan pendapat tadi mengatakan ayat ini mutlak tidak mengampuni dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sehingga kata mereka tidak bisa dikhususkan dengan syirik besar tanpa dalil, dan tidak ada dalil kata mereka. Sementara sebagaimana tadi pendapat jumhur mengatakan buat dosa syirik kecil itu, ya, semua ulama sepakat itu tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Sedangkan sesuatu yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka tidak boleh dikatakan pelakunya kekal dalam api neraka. Dan semua Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa orang yang masih muslim dan jatuh kepada dia pelaku dosa besar. Ya. Ini pendapat yang paling kuat insyaallah. Apakah benar sholat sunnah di pertengahan malam kira-kira pukul 12 malam hukumnya makruh? Sholat apa ini? Saya bertanya sholat apa maksudnya? Kalau dikatakan sholat malam, kalau sholat malam memang silakan. Sholat malam itu dari semenjak ba'da isya sampai terbit fajar. Maka kalau antum misalnya sholat witir jam 12 malam, ya silakan, nggak apa-apa kok. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Aisyah mengatakan Rasulullah pernah witir di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, namun kemudian witirnya berhenti di waktu sahar, di waktu akhir malam. Apabila masjid sudah penuh oleh jamaah, apakah kita masih diwajibkan sholat 2 rakaat sebelum duduk di teras masjid posisinya? Enggak wajib sih Pak, sunnah aja. Ya. Sholat tahiyat masjid atas pendapat yang kuat sunnah aja, enggak wajib. Jadi, ya, yang bagusnya sih sholat. Kalau teras masuk masjid enggak? Syekh Masyhur mengatakan masuk. Iya. Tadi Ustaz mengatakan tidak boleh ujub terhadap amalan kepada manusia, apalagi kepada Allah. Lalu bagaimana kita berwasilah dengan amalan yang pernah kita lakukan dalam berdoa? Itu kan bukan ujub, Pak. Kita itu hanya berwasilah dengan amalan-amalan yang sudah kita sebutkan dengan berharap supaya Allah menolong kita. Ya. Dari sisi apa makna ujubnya? Tidak ada rasa ujub. Dan kita pun juga tidak pernah merasa, ya, bahwasanya amalan saya ini sudah hebat dan yang lainnya. Kita hanya berwasilah, ya. Oh ya Allah, kalau saya pernah melakukan begini. Kalau memang dulu ya Allah, memang amalan saya memang ikhlas karena Engkau, tolonglah ya Allah. Ini diizinkan oleh syariat, Pak. Jadi sama sekali itu tidak boleh dikatakan ujub. Ya. Anak pernah membaca ada hadis tentang larangan jidat kita. Nggak ada hadisnya, Pak. Yang ada itu ucapan para sebagian sahabat dan tabi'in. Ya. Apakah berarti jidat kita nggak boleh? Tergantung. Kalau antum memang sujud di lantai gara-gara niatnya pengen supaya hitam, nah itu yang nggak boleh. Sengaja antum sujudnya lama, ini biar hitam, biar kelihatan orang soleh. Nah itu yang lihat, Pak. Tapi kalau antum sholat karena tidak melakukan apa-apa, hitam sendiri gimana lagi? Ya, makanya seperti ini gimana lagi kita nggak bisa menghindar, kan?
sesuatu yang kita tidak bisa menghindar darinya, ya dimaafkan dalam syariat itu, tidak masalah. Waktu kita sholat berjamaah, bolehkah kita mendahului atau bareng-bareng dengan imam bertakbir? Tidak boleh. Tapi mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma nabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sedang ikut itu Pak, setelah imam melakukan, kita melakukan. Jadi jangan duluan imam atau bareng-bareng, jangan. Demikian pula lambat dari imam. Imam rukuk, kita masih sami Allah, apa masih ini berdiri ya? Pas imam sami oleh mereka, baru kita rukuk. Nah, itu namanya bukan ikutin imam. Ya, nah, ini ya. Kami diikutkan oleh perusahaan ke dalam jaminan asuransi dana pensiun sekitar 4 tahun yang lalu. Tiap bulan perusahaan yang membayarkan iuran bukan uang kami. Saat ini perusahaan akan menghentikan keikutsertaan dana pensiun tersebut dan perusahaan akan memberikan uang hasil pengembangan ke kami. Apa hukum uang pengembangan tersebut? Tidak boleh. Ini kan asuransi dan asuransi itu sendiri. Ya, fatwa para ulama mengatakan bahwa asuransi itu haram, tidak boleh. Ya. Jadi kalau antum dikasih, mendingnya buat bantuin janda, buat bantuin orang-orang susah, kasih aja Pak. Ya, kona'ah dengan yang halal, insya Allah berkah. Ya, berkah insya Allah. Apa hukum penghasilan menjual game dan merental PS? Game, PS itu sebetulnya perkara yang mubah saja. Sesuatu yang sifatnya mubah. Ya. Namun antum harus punya peraturan. Di waktu sholat boleh. Kemudian antum harus melihat keadaan. Walaupun sebetulnya hal seperti ini banyak kelalaian, Pak. Makanya kalau menurut saya sih lebih baik antum cari kerjaan yang lain aja deh. Ya. Soalnya PS itu banyak anak-anak akhirnya jadi lalai, jadi lupa belajar enggak, lupa sholat dan yang lainnya. Memang itu mubah saja. Permainan itu mubah. Tapi kan banyak kelalaian dan menjerumuskan kepada kelalaian. Bagus. Bolehkah kita beristighfar bagi orang tua yang telah meninggal dunia? Memohonkan ampunan buat orang tua boleh dengan syarat orang tua kita wafat dalam keadaan muslim. Ada pun kalau orang tua kita wafat dalam keadaan non-muslim tak boleh. Ya, itu dilarang oleh Allah dalam surat At-Taubah. Amal apa saja yang dapat menambah birrul walidain pada orang tua yang telah meninggal dunia? Bisa Pak sedekah jariah buat orang tua. Misalnya sedekah buat pembangunan masjid, niatkan buat orang tua. Jadi pahalanya mengalir untuk orang tua. Apa yang dilakukan di waktu kita masuk masjid sedangkan azan dikumandangkan? Apakah kita mendengarkan azan atau langsung sholat tahiyat masjid? Saya pernah tanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Muslim. Beliau mengatakan kalau dia tunggu sebentar jawab azan lebih bagus supaya kita mengumpulkan dua kebaikan, jawab azan dan sholat tahiyat masjid. Apa betul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ikut berperan penting dalam pendirian negara kerajaan Saudi dibantu seorang intelijen dari Inggris? Bohong. Bohongnya 100%. Ya. Tidak ada sama sekali. Silahkan baca sejarah-sejarah beliau. Beliau itu bekerja sama dengan Muhammad bin Saud.
penguasa Diriyah, di mana beliau ya penguasa Diriyah ini Muhammad bin Surud ini bersedia dan bersumpah setia bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memperjuangkan tauhid, kemudian mendakwahi kabilah-kabilah sehingga menjadi sebuah negara. Kemudian jadilah negara Saudi dari Muhammad bin Saud itu. Adapun katanya bantuan kerajaan Inggris, bohong bantu. Benar, itu yang mengembuskan orang Cina. Ya. Dan orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Pertanyaannya, menarik kayaknya. Apakah mengusap muka selesai berdoa itu disunahkan atau tidak? Ada hadisnya dan diperselisihkan apakah hadisnya sahih atau tidak. Saya lebih condong berpendapat membalikan hadis tersebut, sehingga hadis itu tidak bisa dipakai dan tidak disunahkan. Pada waktu takbir mengangkat tangan, apakah sahih hadis menghadapkan telapak tangan ke kiblat? Syekh Albani mengatakan sahih hasan hadisnya. Dijelaskan dalam kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kalau sholat itu begini, yang begini, begini, telapak tangan menghadap ke kiblat. Bagaimana hukumnya jika menunda sholat wajib demi menuntut ilmu? Contohnya apabila waktu kuliah sudah waktu asar, tapi dosennya masih menginginkan belajar. Apakah kita ikuti aja? Nanti setelah selesai kuliah, sholat asar berjamaah sama teman-teman. Apa-apa? Kami dahulu waktu kuliah di kuliah hadis, begitu juga. Ya, dari pas jam 12 ada di masjid kampus. Kami masih belajar, terus belajar. Baru kami keluar jam 1 siang. Kemudian kami melakukan berjamaah di masing-masing kuliah. Merasa masyarakat pun ketika ditanya, teman-teman nggak apa-apa. Kalau sudah sholat sunnah rawatib, kalau dia di rumah sampai ke masjid, apa masih tetap dianjurkan sholat tahiyat masjid? Masih. Kan beda judulnya, Pak. Yang satu kopiah, yang ini sholat tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu kan berhubungan dengan masjid, bukan tahiyat rumah. Tolong diulang tentang hadis anjuran baca Quran setiap malam. Ini ada beberapa lafaz sebetulnya, Pak. Yang saya bawakan ini lafaz yang paling sedikit. Jadi siapa yang dalam semalam dia baca 10 ayat, maka ia tidak akan itu sebagai orang yang lalai. Siapa yang membaca 50 ayat, maka ia ditulis sebagai orang yang qanit dan tunduk. Dan siapa yang membaca 200 ayat, maka akan ditulis qintaran muqantarah, yang pahala yang sangat berlimpah ruah. Bagaimana hukumnya jadi makmum sama imam yang selalu salah dalam baca Al-Fatihah dan surat yang lain? Antum sholatnya sah, dosanya imam. Ya. Karena hadisnya sudah saya sebutkan tadi, wanafilun sabdan yusalluna lakum. Mereka imam itu akan sholat mengimami kalian. Tapi aswabu falakum walahum. Kalau imam sholatnya benar, bagi mereka pahala, bagi makmum pahala. Tapi akfa'u, kalau imam sholatnya salah, makmum dapat pahala, imam dapat dosa. Ini jadi imam itu nggak enak, Pak. Ya, salah ya ambil dosa. Sebelum diakikah masih tergadai, katanya hadisnya lemah, Ustaz. Ya,
Syekh Albani mengatakan hadis itu sahih, Syekh Mukbil juga mengatakan sahih. Saya lebih condong kepada kesahihan hadis tersebut. Sehingga terjadi ikhtilaf apakah akikah itu hukumnya wajib atau sunnah. Syekh Mukbil mengatakan wajib. Ya. Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena disamakan dengan waktu dengan gadaian. Sedangkan gadai itu wajib dibayar. Ya. Kalau saya dapat hadiah dari bank konvensional, saya gunakan buat melunasi cicilan mobil saya. Jangan, Pak. Jadi hadiah dari bank gimana? Udah, antum nggak usah buat pribadi antum, ya, buat orang-orang susah aja lah, kasih aja. Allah mah, kalau kita yakin bahwa sama Allah, Allah berkahi apa kita insya Allah. Bagaimana hukumnya BPJS? Nah, saya belum jelas ini. Nanti antum tanyakan ke Ustaz Dr. Erwandi atau Dr. Arifin. Ustaz, apa hukumnya menghisap rokok? Telah berijma semua dokter seluruh dunia, baik dokternya muslim maupun kafir, bahwa rokok itu berbahaya. Buktinya lihat di iklan rokok itu jelas banget tertulis rokok membunuhmu. Itu udah jelas banget itu. Ya. Jelas semua dokter mengatakan berbahaya. Sedangkan dalam Islam semua yang berbahaya diharamkan nggak? Pak, arak saja masih ada manfaatnya buat pengobatan. Di antara manfaat arak itu mengurangi kolesterol dan yang lainnya. Tapi mudaratnya lebih banyak. Diharamkan tidak? Rokok manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Manfaat rokok itu 0%. Mudaratnya 100%. Kalau arak yang masih ada manfaatnya aja masih diharamkan, apalagi rokok. Ya. Makanya antum-antum yang masih doyan merokok, kurangi sampai nggak merokok sama sekali. Ya. Sabar Pak, ganti dengan siwak. Ini pas pengen ngerokok ambil siwak, bikin aja siwak. Bolehkah sholat tahiyat masjid sesudah azan? Bukankah sholat qobliyah dulu? Kalau sesudah azan untuk baru masuk masjid dan waktunya cukup untuk 4 rakaat misalnya, antum nggak masalah langsung niatkan sholat qobliyah. Karena Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kata-kata sampai sholat 2 rakaat, yang penting 2 rakaat. Kalau antum 2 rakaatnya qobliyah udah cukup. Ya, ini berapa subuh? Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW suka kawin dan pedofilia. Ini kayaknya yang nuduhnya important, Pak. Siapa sih yang nggak suka kawin, laki-laki? Hah? Saya yakin yang ngomongnya juga suka kawin tuh. Sekarang, Pak, kekuatan antum jima berapa kali banget lagi? Hah?
paling antum sampai 1 kali lipat, 2 kali lipat, laki-laki biasa ya kan. Antum kalau nggak ketemu istri seminggu puyeng nggak? Puyeng. Nabi SAW itu diberikan oleh Allah kekuatan 30 kali lipat lelaki. 30 kali lipat lelaki, bayangkan beliau kekuatan jiwanya itu. Antum aja kalau punya kekuatan jimat 2 kali lipat laki-laki, pusing. Mikir dong, mikir. Kalau Nabi nikah sampai 11 ya pantas aja. Beliau diberikan oleh Allah kesempurnaan kekuatan jiwa yang luar biasa. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam punya 99 selir. Dan beliau jima'i dalam 1 malam. Nasib kan? Para nabi itu memang diberikan oleh Allah kelebihan dalam masalah jiwa. Kekuatan jiwa mereka luar biasa. Ya. Makanya yang nuduh nabi itu pedofilia lah katanya. Itu yang menuduh Nabi suka kawin itu biasanya sih imam dia bencong atau impoten atau dia nggak merasa kalau dia juga suka kawin. Gak normal tuh laki-laki. Kemudian yang kedua, kalau Allah halalkan kenapa? Kalau misalnya Rasulullah diizinkan oleh Allah menikahi Aisyah dengan perintah dari Allah langsung. Nah, tapi kan Aisyah baru 9 tahun, masih kecil begitu, di bawah umur. Terkadang Pak, perempuan zaman itu beda. Saya punya teman lulus SD langsung kawin. Lain, zaman dulu tuh badannya gede-gede. Ya, 9 tahun aja udah kayak gadis remaja. Makanya jangan disamain dong. Apalagi ini sudah perintah dari Allah dan izin dari Allah langsung mencipta langit dan bumi. Ya. Kalau Allah halalkan, Allah yang memerintahkan, kewajiban Nabi untuk taatlah. Ya. Apakah benar pendapat yang mengatakan Imam Ghazali di akhir hayatnya mempelajari kitab Sahih Bukhari? Betul, kata itu disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Gimana kalau kita sudah mengqadha sholat karena takut terlewat, karena kita lagi bepergian tapi pas waktu pulang dari bepergian baru masuk waktu sholat? Apakah boleh melaksanakan sholat fardu tersebut yang sudah diqadha? Ini bukan qadha, namanya adalah namanya jamak takdim. Jadi kan ya, jamak takdim itu artinya melaksanakan 2 sholat di waktu awal. Misalnya zuhur dan asar kita jamak di waktu zuhur. Itu jamak takdim. Nah, Nabi SAW apabila hendak bersafar sebelum zuhur, biasanya beliau akhirkan zuhur di waktu asar. Lalu beliau sholat di waktu asar, zuhur dan asar. Tapi kalau beliau hendak berangkat safarnya itu setelah sholat zuhur, biasanya beliau tarik asar di waktu zuhur, kemudian beliau gabungkan di waktu zuhur, baru kemudian beliau pergi. Itu perbuatan Nabi. Ya. Jadi kalau misalnya antum nih habis kajian langsung pulang, tapi kalau habis zuhur kan, nah kemudian antum tarik zuhur dengan asar di qadha lagi, di jamak, nggak masalah. Itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana adabnya menghadapi orang yang menjelek-jelekan orang-orang salaf kepada kita dan dia tidak tahu kalau saya salaf juga? Kalau antum ya ada yang jelek-jelekin, itu salaf. Tanya, Pak, memang
salafku apa sih Pak? Itu salafku apa kelompoknya si Anu itu. Jelasin Pak, tahu saya salaf itu kata Imam Ghazali, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ini yang ngomong Imam Ghazali loh Pak. Bapak lebih pintar banget yang Ghazali. Itu salaf Pak. Ya kalau mereka bagus, benar, alhamdulillah. Kalau gitu kita berusaha untuk ikutin mereka loh Pak. Tapi itu orang-orang salaf itu orangnya gimana ya? Kalau ketemu gak mau salah, itu yang salah yang dipintunya Pak. Kalau salafnya bagus Pak, kita harus ikut para sahabat, para tabi'in. Jelasin begitu Pak, pahamkan tentang mana Pak? Salaf. Ya. Apakah menggabungkan niat sholat tahiyat masjid dengan sholat qobliyah? Boleh atas pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat imam mazhab yang empat, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Ya, dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Bagaimana hukumnya orang yang sering banget masbuk, Ustaz? Ini orang karena biasanya Pak berleha-leha. Bukan dalam hadis la yazalu rajul yata'akhkhar an sholatil jumu'ah hatta yu'akhiruhu Allahu fil jannah wa in kana min ahli. Senantiasa seseorang selalu terlambat dari sholat Jumat sampai Allah lambatkan dia masuk surganya walaupun dia termasuk penduduk surga. Jadi kalau sering masuk nanti ke surganya juga masuk mulu Pak. Ada apa hadis yang menjelaskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan? Ada hadis Anas dari hadis Muslim. Itu aku sholat khalfa Rasulullah, di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Fakanu, dan mereka dahulu ya yastaftihuna sholat bilhamdillahi rabbil alamin, membuka sholatnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita riwayat kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada yang sahih. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, hati kita mengingkari. Namun kadang-kadang dalam hati sudah mengingkari itu kita merasa bangga karena kita tidak berbuat maksiat. Itu bukan bangga, namanya gembira. Merasa gembira dengan bangga itu beda. Gembira itu kita merasa senang, alhamdulillah saya nggak berbuat maksiat. Kalau bangga itu kita merasa lebih baik dari dia. Baiklah, masih ada ya. Bolehkah sholat tarawih dikerjakan di rumah bersama keluarga? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya masjid tempat saya sholatnya cepat banget. Daripada antum nggak tumanina di masjid. Kalau sholat nggak tumanina itu artinya apa? Nggak sah. Karena rumah Nina itu rukun sholat. Nina itu rukun sholat Pak. Apakah mantan pelaku dosa besar yang telah bertobat bisa masuk surga? Kata-kata mantan ini di garis bawah. Umar bin Khattab mantan musyrik kan? Tahu gak dia para sahabat banyak yang mantan musyrik kan? Masuk surga nggak? Ya udah. Asal dia taubatnya benar sampai meninggal dunia,
Insya Allah Allah akan dosa. Apakah ada hadis kalau sendawa mengucapkan alhamdulillah? Nggak ada. Nggak pernah kita mendengar Rasulullah bersendawa. Dan tidak pernah Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah di saat sendawa. Kalau Bapak bilang sendawa itu kan nikmat, kata siapa? Justru sendawa itu menunjukkan kelemahan nikmat. Alhamdulillah Pak, saya pernah belajar herbal 3 tahun. Ya sama Abu Muhammad sih, saya Abu Muhammad. Sendawa itu adalah energi balik akibat kelemahan nikmat, sehingga dia naik ke atas. Makanya orang yang suka sendawa itu karena kelemahan nikmat dia, hatinya sakit. Jadi nggak usah baca alhamdulillah, biasa aja. Gak ada lagi. Kalau bilang bukan itu kan di mana kita baca alhamdulillah. Yang udah kalau antum kentut ya kentut alhamdulillah aja deh. Ya kentut, pikir habis kentut alhamdulillah. Mana ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Baik, alhamdulillah semoga yang kita bahas ini bisa kita amalkan. Terutama buat diri saya yang berbicara, mohon maaf bila ada sikap saya yang tidak berkenan. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di waktu yang mendatang untuk menghadapi syaitan dan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.